dalam sosial media loh, bahwa kemiskinan itu bukan takdir tapi bisa dilawan. Masalahnya banyak orang yang akhirnya tetap stuck di dalam kemiskinan itu. Apa yang bikin mereka stuck sebenarnya sih? Pertama mostly adalah mindset. Karena mindset itu akhirnya membuat kita tuh perilakunya menjadi seperti apa. Oke. Nah, mindsetnya ini sebenarnya adalah salah satunya mindset berkata cukup. Nah, cukup ini kan kita sering bilang ya, maksudnya kayak yang penting cukup. Nah, cukup ini tuh bisa dua hal nih, Rory nih. Kenapa? Karena ada cukup yang artinya adalah kamu sudah usaha dan kamu menerima apapun yang kamu miliki hari ini, itu berarti yang terbaik buat kamu. Tapi kamu tidak berhenti berusaha. Artinya kamu berjuang terus nih. Bener gak sih? Tapi hasilnya gimana? Ya itulah enough-nya kita. Dan you need to be happy and grateful. Tapi ada juga sebagian orang yang menginterpretasikan cukup sebagai ya udahlah, emang dapatnya segini, kumaha engke wae, ibaratnya gitu. Nah, yang ini nih yang akan stuck dan gak kemana-mana. Karena dia akan bilang ya udahlah, nikmatin aja, cukupnya begini. Tapi ngomong cukup sebelum ngelakuin apa-apa. Dan gak berusaha. Dan tidak berusaha juga. Nah, ini yang memang pola pikir di mana satu kata cukup itu bisa punya dua efek yang berbeda. Betul. Tinggal kita mau pilih yang mana, growth mindset atau fixed mindset. Nah, kalau yang walaupun penghasilannya mepet tapi dia punya growth mindset, kans dia untuk dia naik level atau keluar dari kemiskinan gede banget. Gede. Dan ini sebenarnya kalau aku sih nggak pegang data ya, tetapi paling tidak yang kita bisa pegang tuh di Zep Finance, kita kan sudah lebih dari 15 tahun ya. Itu testimoni dari pengikut-pengikut kita baik di Instagram ataupun juga di YouTube, Zep Finance TV, atau banyak yang cerita dulu suka nonton Your Money gitu acara kita dulu kan gitu. Exactly, dia bilang dulu nonton Mbak Prita zaman aku kuliah katanya gitu. Of course pada saat dia kuliah, apapun yang aku ngomongin itu nggak akan bisa dia lakuin dong, karena kan dia masih kuliah gitu. Tapi dia punya growth mindset, artinya apa? Dia serap tuh semua ilmunya, ya nggak sih? Sehingga pada akhirnya dia siap memiliki income, dia tahu apa yang harus dia lakuin. Itu sebenarnya growth mindset tuh di situ. Dan banyak banget yang udah kasih testimoni bilang dulu waktu masih UMR sangat nggak kebayang emang bisa ya aku nabung dan sebagainya. Ternyata pelan-pelan bisa. Terus ada juga yang misal cerita dulu nggak kebayang punya rumah sendiri dengan bantuan cicilan akhirnya lunas. Terus banyak yang pamer-pamer, Mbak ini udah 8 tahun akhirnya aku lunas, padahal aslinya KPR-nya tadi belasan tahun gitu loh. Karena mereka mau belajar. Dan mereka mau praktek. Jadi teman-teman yang mungkin terlahir miskin, terlahir nggak kaya, pas-pasan. Gue juga terlahir pas-pasan. Tapi punya growth mindset, jangan berkecil hati karena banyak kok perintis yang sukses. Nggak cuman pewaris ya, tapi perintis yang sukses juga banyak banget.